Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang KD 17 tentang hakikat hukum internasional. KD 17A, hakikat hukum internasional terbagi menjadi 2. 1. Hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. 2. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai definisi hukum internasional, antara lain: 1. Grotius adalah hukum internasional adalah yang didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara. 2. Menurut Amicus, hukum internasional adalah hukum yang dibentuk dari hubungan antar negara. Jadi kesimpulannya, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur perhubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain, bukan negara atau subjek hukum atau bukan negara satu sama lain. KD 17B yaitu asas-asas hukum internasional. Ada 7 asas utama. 1. Setiap negara tidak melakukan tindakan berupa ancaman agresif terhadap keutuhan wilayah kemerdekaan negara lain. 2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional secara damai. 3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan negara lain. 4. Negara berkewajiban untuk menjalin kerjasama dengan negara lain berdasarkan pada piagam PBB. 5. Asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. 6. Asas persamaan kedaulatan dari negara. 7. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban. KD 17C. KD 17C sumber hukum internasional. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang membahas materi dasar yang menjadi substansi dari perbuatan hukum itu sendiri. Sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang membahas bentuk atau wujud nyata dari hukum itu sendiri. KD 17D. Sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional yaitu: 1. Dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. 2. Metode penciptaan hukum internasional. 3. Tempat ditemukannya ketentuan hukum tersebut yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkret. Sumber hukum internasional yang dipakai oleh mahkamah dalam mengadili perkara adalah: 1. Perjanjian internasional, International Convention, baik yang bersifat umum maupun khusus. 2. Kebiasaan internasional, International. 3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh negara beradab. 4. Keputusan pengadilan DNA pendaftaran ahli yang telah diakui kepakarannya. KD 17E, subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang atau pendukung hak dan pemikiran kewajiban berdasarkan hukum internasional. 1. Negara. Kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. 2. Tahta Suci Vatikan. Diakui berdasarkan Traktir Lateran 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. 3. Palang Merah Indonesia. 4. Organisasi internasional. 5. Individu. Pertumbuhan dan perkembangan memberikan hak membebani kewajiban senjata tanggung jawab secara langsung kepada individu. 6. Kaum pemberontak atau belgerarisi muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri. 7. Perusahaan multinasional. Eksistensinya dewasa ini memang merupakan suatu fakta yang tidak bisa disangkal lagi. KD 17F. Hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. 1. Teori dualisme. Menurut teori ini, keduanya merupakan sistem hukum yang secara keseluruhannya berbeda. Hukum internasional dan nasional merupakan dua sistem yang terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. 2. Teori monisme. Menurut teori ini, keduanya saling berkaitan satu sama lain. Hukum internasional adalah lanjutan
KD17G Sistem Peradilan Internasional. Sistem kaitannya dengan peradilan internasional yaitu unsur atau komponen lembaga pengadilan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk atau kesatuan mencapai keadilan internasional. Komponen tersebut yaitu 1. Mahkamah Internasional, 2. Mahkamah Pidana, 3. Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional. KD17H Penyebab dan penyelesaian sengketa internasional secara damai. Sengketa internasional adalah perselisihan yang terjadi antara negara dengan negara. Sebab terjadi sengketa antara lain: 1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional. 2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional. 3. Perebutan sumber ekonomi. 4. Perkebunan pengaruh ekonomi politik maupun keamanan regional dan internasional. 5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain. 6. Penghinaan terhadap harga diri bangsa. Penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh melalui 1. Arbitrase internasional adalah pengajuan sengketa kepada arbitrator yang dipilih secara bebas oleh para pihak. 2. Penyelesaian yudisial adalah suatu penyelesaian melalui pengadilan internasional. 3. Penyelidikan merupakan penyelesaian yang kurang formal dibandingkan dibatasi dan penyelesaian yudisial. 4. Penyelesaian sengketa internasional secara paksa atau kekerasan. 5. Perang dan menggunakan senjata dengan tujuan mengalahkan lawan. KD17I Penyelesaian sengketa internasional melalui MI. Ada 5 aturan yang menjadi dasar dan rujukan proses persidangan MI. 1. Piagam PBB 1945. 2. Stavia MI 1945. 3. Aturan Mahkamah 1970. 4. Panduan praktik. 5. Resolusi tentang praktik judisial internasional Mahkamah. Mekanisme persidangan atau proses berencana MI. A. Mekanisme normal. Penyerahan perjanjian khusus atau aplikasi, pembelaan tertulis, prestasi pembelaan, keputusan. B. Mekanisme khusus. Keberanian awal, ketidakhadiran salah satu pihak, keputusan secara bersama dan intervensi. KD17J Menghargai putusan Mahkamah Internasional. Seluruh anggota PBB secara otomatis menjadi anggota Mahkamah Internasional. Oleh karena itu terjadi sengketa, maka sudah menjadi ketentuan bagi negara anggota untuk menggunakan haknya hilang dirugikan oleh negara lain. Kesimpulan, pada dasarnya yang dimaksud hukum internasional adalah hukum internasional publik karena penerapannya terbagi menjadi 2, yaitu hukum internasional publik dan hukum internasional perdata internasional. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.